Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Nima Didal Maharani, absen 4 dengan NIM 2102612010223 dari kelas manajemen pemasaran C pagi. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab nih beberapa pertanyaan UAS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, pertanyaan pertama itu adalah coba jelaskan peranan korespondensi dalam bisnis dan apa aja sih kesalahan yang terjadi dalam penulisan korespondensi bisnis. Oke teman-teman, ada beberapa peranan korespondensi dalam bisnis. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah menciptakan surat yang baik, jelas, dan juga tepat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kesalahan dalam penulisan berbagai surat itu masih banyak terjadi ya teman-teman. Seperti misalnya kalimat tidak lengkap, habis itu berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa juga tidak benar, dan juga salah mengadopsi bentuk dan juga modal surat. Maka dengan kegiatan korespondensi ini secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dalam menciptakan surat yang baik, jelas, dan juga tepat. Peranan kedua itu adalah menciptakan kerjasama yang baik. Nah, sudah pastikan setiap perusahaan itu tidak dapat mencapai tujuannya tanpa bekerjasama dengan pihak lain kan. Nah, agar bisa bekerjasama dengan pihak lain, maka perusahaan itu harus menjaga komunikasinya dengan baik. Seperti surat ucapan, kartu natal, ataupun email terima kasih itu adalah salah satu contoh korespondensi yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan dengan pihak-pihak lain. Peranan yang ketiga itu adalah menyebarkan kegiatan. Nah, tidak semua orang dalam perusahaan itu secara otomatis kan mengetahui kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut ataupun kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain. Maka korespondensi ini memegang peranan penting dalam menyebarkan kegiatan perusahaan baik kepada pihak internal perusahaan maupun kepada pihak eksternal perusahaan. Dan peranan terakhir itu adalah penyampaian informasi. Nah, korespondensi bisnis ini menyampaikan informasi penting seperti pengumuman, kebijakan baru, perubahan aturan, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat ini mendapatkan informasi yang akurat dan juga tepat waktu. Lalu, kesalahan apa sih yang terjadi dalam penulisan korespondensi? Nah, kesalahan pertama itu adalah kesalahan ejaan dan juga tata bahasa. Nah, kesalahan ejaan dan juga tata bahasa ini dapat membuat surat itu tampak tidak profesional dan juga sulit dipahami ya teman-teman. Seperti contohnya, misalnya dalam penulisan surat, kami berharap untuk bertemu dengan Anda di sore hari. Yang mana kata Anda itu ditulis A-nya adalah huruf kecil, yang mana dalam surat korespondensi Anda itu harus ditulis dengan A-nya itu adalah dengan huruf A kapital. Lalu kesalahan kedua itu adalah penggunaan bahasa yang tidak formal. Nah, penggunaan bahasa yang terlalu santai ataupun informal itu tidak sesuai dengan konteks bisnis ya teman-teman. Seperti misalnya kalimat, "Hey, gimana nih proposalnya, udah jadi belum?" Nah, itu tuh merupakan kalimat tidak formal teman-teman, yang mana dalam korespondensi itu kalimat itu tuh bisa diganti dengan "Halo, bagaimana perkembangan proposal tersebut? Apakah sudah siap?" Seperti itu. Kesalahan ketiga itu adalah tidak spesifik dan juga tidak jelas. Nah, jika informasi yang disampaikan itu tidak spesifik dan juga tidak jelas, maka hal itu tuh dapat menyebabkan kebingungan ya teman-teman. Seperti misalnya contoh kalimatnya adalah "Tolong kirim dokumen secepatnya." Nah, itu tuh kan merupakan kalimat yang sangat ambigu ya teman-teman. Itu membuat bingung. Kirimnya kapan, deadline-nya kapan, habis itu dokumen apa yang diminta. Nah, maka dalam korespondensi kalimat tersebut itu bisa diganti dengan kalimat "Tolong kirim dokumen laporan keuangan bulanan paling lambat hari Jumat 5 Juni 2024. Nah, itu tuh merupakan kalimat yang sangat spesifik dan juga sangat jelas dan mudah dipahami. Lalu kesalahan keempat itu adalah terlalu panjang dan juga berbelit-belit. Nah, surat yang terlalu panjang dan juga berbelit-belit itu pada intinya dapat membuat penerima itu kehilangan fokus. Seperti contohnya misalnya kalimat "Saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang hal-hal yang telah kita bicarakan pada pertemuan terakhir kita, di mana kita membahas banyak hal. Salah satunya tentang kemungkinan kolaborasi di masa depan. Dan setelah memikirkannya dengan matang, saya rasa ini adalah ide yang bagus untuk dilanjutkan." Nah, itu merupakan kalimat yang sangat berbelit-belit ya teman-teman, yang mana kalimat tersebut itu bisa diganti dengan
Setelah mempertimbangkan pertemuan terakhir kita, saya setuju untuk melanjutkan kolaborasi di masa depan. Dan kesalahan kelima itu adalah tidak menggunakan salam penutup yang tepat. Nah, salam penutup yang tidak sesuai dengan konteks itu dapat meninggalkan kesan yang buruk ya teman-teman, ataupun kesan yang kurang baik gitu. Seperti contohnya adalah sampai jumpa. Nah, itu tuh merupakan salam penutup yang kurang baik. Maka hal itu tuh dapat diganti dengan kalimat hormat kami. Kesalahan keenam itu adalah tidak mengoreksi ataupun mengedit surat. Nah, mengirim surat tanpa mengoreksi ataupun mengedit surat itu bisa membuat surat itu mengandung kesalahan yang seharusnya bisa dihindari ya teman-teman. Seperti contohnya mengirim surat dengan kalimat yang tidak selesai ataupun struktur kalimat yang tidak benar, yang mana itu seharusnya bisa diedit. Karena kita tidak mengoreksi ataupun mengedit, maka itu tuh dapat menimbulkan suatu kesalahan. Dan kesalahan terakhir itu adalah kesalahan dalam menyebut nama ataupun jabatan. Nah, salah menyebut nama ataupun jabatan penerima surat itu dapat dianggap sebagai ketidakpedulian ataupun ketidaksopanan ya teman-teman. Seperti contohnya jika kita ingin mengirim surat kepada lelaki ataupun pimpinan lelaki, maka tidak etis kalau kita menulis surat itu seperti kepada bapak atau ibu Johnson. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak etis ya teman-teman, karena kita sudah tahu kan bahwa kita itu tertuju kepada Bapak Johnson, maka kalimat yang harus digunakan itu adalah kepada Bapak Johnson, bukan kepada Bapak garing Ibu Johnson. Pertanyaan kedua itu adalah apa saja sih yang harus disiapkan dalam penulisan resume, dan juga ada 3 cara penulisan resume, jelaskan. Nah, ada 3 hal nih yang harus dilakukan dalam mempersiapkan resume. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah pencarian informasi. Nah, langkah pertama yang dilakukan dalam mempersiapkan resume itu adalah pencarian berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Nah, informasi itu dapat diperoleh dengan melakukan analisis diri, analisis karir, dan juga analisis pekerjaan. Yang mana dalam analisis diri ataupun self-analysis ini, seseorang itu kan belum tentu ya mengenal dengan baik kemampuan ataupun kekurangan ataupun kelebihan yang mereka miliki. Misalnya seperti kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan berbahasa asing, kemampuan memimpin, dan juga kemampuan mengoperasikan komputer, ataupun sifat dari diri kita seperti misalnya agresif, introvert, extrovert, dan juga ramah dan lain sebagainya. Lalu setelah kita mengetahui potensi yang kita miliki, kita ini perlu melakukan analisis yang berkaitan dengan karir di masa yang akan datang. Setelah kita melakukan analisis diri dan juga analisis karir, maka langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan analisis pekerjaan. Nah, setiap jenis pekerjaan itu kan pasti memiliki aktivitas dan juga lingkungan yang berbeda-beda kan. Misalnya seperti aktivitas dan juga lingkungan pekerjaan sekretaris itu tentu saja berbeda dengan dosen, dokter, detailer, akuntan, dan juga lain-lain. Maka pengetahuan mengenai gambaran pekerjaan dan juga lingkungan kerja itu dapat membantu seseorang itu untuk lebih siap menghadapi dunia pekerjaan. Nah, hal kedua yang perlu dilakukan itu adalah perencanaan resume ya teman-teman. Nah, dalam merencanakan resume itu perlu dipastikan juga terlebih dahulu posisi ataupun pekerjaan yang kita minati ataupun yang akan menjadi tujuan karir kita ya teman-teman. Nah, setelah itu perlu juga diperhatikan syarat-syarat pekerjaan, karakteristik pribadi yang diperlukan, data-data lain yang dapat ditambahkan dalam resume, dan juga kita perlu untuk mempertimbangkan untuk melampirkan rekomendasi ataupun referensi dari pihak lain tentang kemampuan, pengalaman, ataupun prestasi yang pernah kita raih. Lalu hal terakhir yang perlu kita siapkan itu adalah pembuatan resume. Nah, teman-teman, secara umum resume itu mencakup informasi pribadi ya, seperti misalnya nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, tujuan kerja, kualifikasi pribadi, dan juga referensi. Nah, resume ini diorganisasikan sedemikian rupa agar mencolok dan juga menarik perhatian pemberi kerja. Nah, resume itu dapat dibuat dalam 1 halaman, tetapi untuk melamar posisi yang lebih tinggi, resume itu biasanya dibuat lebih panjang. Oke teman-teman, ada 3 cara nih penulisan resume. Apa aja sih? Yang pertama itu adalah resume kronologis. Nah, yang mana resume ini menampilkan riwayat pekerjaan kita itu dalam urutan waktu, dimulai dari posisi yang
paling baru hingga yang paling lama. Yang mana kelebihan dari resume ini itu adalah ideal untuk kita-kita yang memiliki pengalaman kerja yang konsisten dan juga tidak memiliki celah waktu yang signifikan antara pekerjaan. Tetapi dia juga memiliki kekurangan teman-teman, yang mana kekurangannya itu adalah kurang efektif jika kita itu memiliki banyak perubahan karir ataupun celah dalam riwayat pekerjaan. Kedua itu adalah resume fungsional, yang mana resume ini berfokus pada keterampilan dan juga pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang kita lamar teman-teman, bukan pada urutan waktu pekerjaan. Nah, resume ini memiliki kelebihan, yang mana kelebihannya itu adalah cocok untuk kita yang baru lulus dan juga memiliki celah dalam riwayat pekerjaan dan juga ingin beralih pekerjaan. Lalu resume ini tuh juga memiliki kekurangan teman-teman, yang mana kekurangannya itu adalah kurang disukai oleh beberapa perekrut. Mengapa? Karena ini tuh bisa menyembunyikan riwayat pekerjaan yang tidak konsisten. Nah, cara ketiga ataupun cara terakhir itu adalah resume kombinasi ataupun combination resume. Nah, resume ini nih menggambarkan elemen dari resume kronologis dan juga fungsional. Nah, dengan menyoroti keterampilan dan juga pengalaman kerja serta mencantumkan riwayat pekerjaan dalam urutan waktu. Dan mana kelebihan dari resume ini itu adalah memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keterampilan dan juga pengalaman kita serta riwayat pekerjaan yang lebih jelas. Tetapi dia juga memiliki kekurangan, yang mana kekurangannya itu adalah bisa menjadi terlalu panjang dan juga berlebihan jika tidak disusun dengan baik. Nah, pertanyaan ketiga itu adalah sebutkan dan jelaskan apa saja yang perlu disiapkan dalam wawancara kerja. Oke teman-teman, hal yang perlu kita persiapkan dalam wawancara kerja itu adalah, yang pertama itu adalah riset perusahaan ya, yang mana kita itu harus mempelajari latar belakang perusahaan, visi misi perusahaan, nilai-nilai dari perusahaan, produk ataupun layanan mereka, dan juga budaya kerjanya. Nah, dengan kita melakukan riset perusahaan itu, hal itu tuh dapat menunjukkan bahwa kita itu memiliki minat dan juga pengetahuan tentang perusahaan tersebut, dan juga bagaimana sih kita dapat berkontribusi pada perusahaan itu. Lalu hal keduanya adalah memahami deskripsi pekerjaan. Nah, teliti deskripsi pekerjaan itu untuk memahami tanggung jawab dan juga keterampilan yang diperlukan teman-teman, agar kita itu bisa mengaitkan pengalaman dan juga keterampilan kita itu dengan kebutuhan perusahaan. Dan hal ketiganya adalah persiapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Nah, kita tuh perlu melatih jawaban untuk pertanyaan umum tuh seperti ceritakan tentang diri Anda, apa kelebihan dan juga kekurangan diri Anda, mengapa Anda ingin bekerja di sini, mengapa kita harus mempelajari itu, karena itu tuh dapat membantu kita untuk menjawab dengan percaya diri dan juga sangat jelas saat proses wawancara. Nah, hal yang keempat itu adalah siapkan pertanyaan untuk pewawancara. Ke teman-teman, kita terus membuat beberapa daftar pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada perusahaan, baik itu tentang perusahaan, baik itu tentang tim ataupun tentang posisi yang kita apply, yang mana dengan kita membuat daftar pertanyaan tersebut, hal itu tuh menunjukkan bahwa kita itu tertarik ya teman-teman, dan juga serius tentang posisi yang kita apply, dan juga kita itu dapat mendapatkan informasi yang kita butuhkan dengan kita melontarkan pertanyaan tersebut. Kelimanya adalah persiapkan dokumen-dokumen penting. Nah, kita terus membawa salinan resume, surat lamaran, sertifikat, portofolio ataupun referensi, agar kita tuh siap jika pewawancara itu memerlukan salinan dokumen tersebut. Dan yang terakhir itu adalah latihan wawancara ya teman-teman. Nah, kita terus melatih wawancara kita tuh dengan teman ataupun keluarga terdekat kita, ataupun kita bisa melakukan rekam gitu ya, rekam diri kita sendiri untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita lontarkan, lalu kita jawab sendiri. Mengapa itu perlu dilakukan? Karena itu tuh dapat membantu kita tuh untuk merasa lebih nyaman ataupun lebih percaya diri untuk mengidentifikasikan area yang perlu kita perbaiki. Pertanyaan keempat itu adalah sebutkan dan jelaskan mengapa sih penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dan reputasi perusahaan. Alasan mengapa hal itu tuh sangat penting, karena yang pertama itu kepercayaan pelanggan ya teman-teman. Nah, reputasi yang baik itu membangun kepercayaan pelanggan. Nah, pelanggan itu cenderung lebih memilih produk ataupun layanan dari perusahaan yang dianggapnya memiliki reputasi yang baik
karena mereka tuh percaya dengan kualitas ataupun keandalan dan integritas dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu adalah keunggulan persaingan. Nah, perusahaan itu dengan reputasi yang kuat itu memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, mereka tuh lebih mampu menarik dan juga mempertahankan pelanggan daripada pesaingnya, karena reputasi positifnya itu membuat mereka tuh lebih menarik. Ketiga itu adalah rekrutmen dan juga retensi karyawan. Nah, perusahaan dengan reputasi yang baik akan lebih mudah menarik dan juga mempertahankan bakat terbaik dalam industri. Nah, karyawan itu cenderung ingin bekerja untuk perusahaan yang dihormati dan juga diakui, karena hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga rasa keterikatan dengan perusahaan. Yang keempat itu adalah hubungan dengan pihak berkepentingan ataupun stakeholders. Nah, reputasi yang baik juga penting untuk mempertahankan hubungan yang positif dengan pihak berkepentingan seperti investor, pemasok, mitra bisnis, dan juga komunitas lokal. Nah, hubungan yang baik dengan pihak berkepentingan itu dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan dukungan seperti sumber daya dan juga kesempatan bisnis yang lebih baik lagi. Dan yang kelima itu adalah kepatuhan dan kredibilitas. Nah, reputasi yang baik itu menciptakan citra perusahaan yang patuh terhadap regulasi dan juga standar industri. Nah, ini tuh dapat mengurangi risiko hukum dan juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata regulator, pelanggan, dan juga masyarakat umum. Lalu yang keenam itu adalah nilai merek. Nah, reputasi perusahaan yang kuat itu dapat meningkatkan nilai merek. Nah, perusahaan dengan reputasi yang baik itu cenderung memiliki merek yang lebih berharga dan juga kuat, yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang seperti harga yang lebih tinggi, pangsa pasar yang lebih besar, dan juga loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu adalah krisis manajemen. Nah, reputasi yang baik itu dapat membantu perusahaan dalam mengatasi krisis ataupun tantangan yang muncul. Nah, perusahaan dengan reputasi yang kuat itu memiliki keunggulan dalam mengelola situasi krisis karena mereka itu memiliki modal kepercayaan yang tinggi dari pelanggan dan juga pihak berkepentingan. Maka secara keseluruhan menjaga hubungan dan reputasi perusahaan itu adalah investasi strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk kepercayaan pelanggan, keunggulan persaingan, retensi karyawan, hubungan yang baik dengan pihak berkepentingan ataupun stakeholder, kepatuhan, kredibilitas, nilai merek, dan juga kemampuan mengelola krisis. Nah, pertanyaan terakhir ataupun pertanyaan kelima itu adalah jelaskan apa saja faktor penyimakan tidak efektif. Nah, ada beberapa faktor nih mengapa penyimakan itu bisa tidak efektif. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah faktor lingkungan, yang kedua itu adalah faktor sumber pesan, yang ketiga itu adalah pesan, dan yang keempat itu adalah dari individu penyimak itu sendiri. Nah, faktor pertama itu adalah faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan atau sering disebut sebagai faktor gangguan itu adalah segala sesuatu yang mengalihkan perhatian seseorang dari apa yang ingin atau perlu diperhatikan seperti suara dan jarak. Nah, misalnya seperti suara aneka musik yang keras dan ramai di suatu pusat pembelanjaan, ini akan mengganggu ketika seorang pramuniaga itu memberikan penjelasan kepada calon pembeli, serta orang yang berbicara dalam jarak yang relatif jauh itu memungkinkan orang itu untuk menyimak secara tidak efektif. Faktor selanjutnya itu adalah sumber pesan. Nah, menyimak itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh apabila sumber pesan tersebut adalah orang yang terhormat ataupun terpandang. Sumber pesan itu sendiri itu akan menentukan sulit tidaknya penyimakan, di mana akan lebih mudah bagi audiens untuk menyimak pembicara yang berbicara dengan lancar dibandingkan menyimak pembicara yang berbicara lebih menggunakan kata ataupun kata dan faktor ketiga itu adalah pesan. Nah, pesan ataupun materi yang baru ataupun masih asing itu akan menyebabkan penyimakan tidak efektif ya teman-teman. Sebagai contohnya adalah seorang karyawan di PT PLN yang sudah mendekati usia 50-an ataupun hampir pensiun itu diberikan tugas mengikuti kursus internet. Nah, bagi karyawan tersebut internet itu kan merupakan salah satu hal yang baru ya menurutnya.
dan juga sangat sulit untuk dipelajari. Maka situasi seperti itu menyebabkan karyawan tersebut itu untuk menyimak secara tidak efektif. Faktor yang terakhir itu adalah individu penyimak ya teman-teman. Nah, meskipun sistem akustik ruangan itu sudah baik, pembicaranya juga orang yang terhormat ataupun terpandang, dan juga pesan yang disampaikan itu juga menarik, tetapi komunikasi itu tidak akan terjadi tanpa adanya individu penyimak kan. Nah, penyebab dari tidak efektifnya individu penyimak itu dapat berupa juga kondisi fisik dari penyimak, yang mana seperti misalnya kondisi fisik penyimak itu sakit kepala, sakit perut, ataupun sakit gigi yang dapat menghalangi seseorang itu dalam memperhatikan pembicara walaupun orang tersebut itu berkeinginan kuat untuk menyimak. Baik, sekiranya cukup sekian pemaparan jawaban dari saya ucapkan terima kasih, dan saya minta maaf apabila ada salah tutur kata baik yang disengaja maupun tidak sesengaja. Untuk akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.